kita dipanggil oleh Tuhan tidak hanya sekedar menjadi murid Tuhan, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan menjadi murid yang berkualitas, menjadi murid yang dapat diandalkan. Ya. Ada banyak kehidupan orang percaya, ya, mereka berpikir oh yang penting sudah menjadi orang Kristen sudah. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin kita menjadi orang percaya yang memiliki kualitas yang baik dalam Tuhan. Amen. Sebuah pelayanan, sebuah gereja Tuhan akan menjadi gereja yang sangat menyenangkan hati Tuhan kalau setiap umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dia tidak hanya sekedar menjadi hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan yang begitu-begitu saja. Harus ada satu nilai peningkatan. Mari kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 13. Tolong buka Vina, ayat yang ke 23. Yuk kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal 13 ayat 23, sama-sama bangkit berdiri. Hitungan ketiga kita baca. Seorang, 1, 2, 3. Di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Silakan duduk, saudara. Inilah ciri orang percaya yang menjadi murid dan dia memahami apa arti murid itu. Murid itu menurut firman Allah ini kira-kira murid Yesus siapa namanya ini, saudara? Yohanes. Saudaranya siapa namanya Yohanes? Siapa gembala? Yohanes punya saudara. Kan ada murid Tuhan waktu dipanggil, ya. Selamat pagi. Ya. Ada murid Tuhan yang dipanggil waktu dia sedang dalam perahu. Ada Andreas, Yakobus, Yohanes. Ini hari ini bapak-bapak yang dominan, puji Tuhan, saudara, ya. Biasanya ibu-ibu. Kan? Tadi saya pikir ibu gembala tidak mau panggil nyanyi ke depan, karena minggu lalu coba bapak-bapak tau. Mari sekali lihat tuh ibu-ibu baru tante jadi tampil nongol tadi, jadi dia tidak panggil-panggil. Dalam arti sudah panggil setelah ini. Jadi hari ini orang laki-laki berkuasa. Ya, apa saudara? Orang laki-laki berbangga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang di antara murid Yesus. Tadi muridnya ada berapa? 12. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Lalu saudara jangan, oh berarti tuh gembala kan Tuhan suka pilih kasihkan. Lantaran kita miskin Tuhan tidak kasih pada kita, bukan gitu, saudara. Maksud dikasih oleh Tuhan, semua kita adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Tetapi murid yang memiliki, sekali lagi saya katakan, murid yang memiliki karakter di dalam Tuhan, murid yang memiliki kualitas di dalam Tuhan, adalah murid yang selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan ada satu ayat mengatakan bahwa Yohanes ini, kalau di ayat kita ini ditulis dengan yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Ada banyak hamba Tuhan
menulis pada satu ketika murid-murid lagi ngumpul bersama Tuhan Yesus, lalu Yohanes ini dia bersandar dekat dada Tuhan Yesus. Jadi anak kalau dekat pada mama, pada papa, lalu bersandar, itu pasti ada apanya saudara? Ada manja katanya, kata Tante Lili. Biasanya umpamanya tahu-tahu ya Tante Yeni dekat Pak Om Yul kok bersandar, so ada mau nih, ada apa sayang, kira-kira gitu toh? Ngerti? Ini yang pertama. Yohanes adalah pribadi murid yang selalu kalau dekat Tuhan itu ada kerinduannya, ada kemauannya. Ini masalahnya ada banyak orang percaya ya jarang dekat dengan Tuhan Yesus ya. Siapa di sini kalau bangun tidur berdoa saudara? Bangun tidur berdoa ya. Minimal kalau satu hari gembala tong berdoa 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Dekat dengan Tuhan waktu ada berkat. Tetapi Yohanes Bapak Ibu Saudara, dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Bahkan ada kata dia bersandar. Kata bersandar ini adalah seperti murid, kalau murid-murid Tuhan, dia kalau bahasa asli di sini saya tulis ini, murid yang baik berkarakter, itu bahasa Alkitabnya namanya matetes. Murid yang selalu ingin ikut dengan Yesus, dekat dengan Yesus, bahkan sampai bersandar. Tahu-tahu bersandar adalah artinya hidupnya itu selalu pokoknya Tuhan apa nabi maujo, kira-kira itu bersandar. Hidupnya tidak dapat berbuat apa-apa kalau dia jauh dari Tuhan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata murid atau matetes ini bukan seperti umpama saya seorang guru, Bapak Ibu Saudara, murid lalu belajar, oh hari ini pendeta Guntur dan ajar apa ya, matematika. Bukan hanya sekedar itu. Murid yang memiliki kualitas, murid yang memiliki mutu yang sangat baik kepada Tuhan adalah murid yang selalu ingin bersandar kepada Tuhan ya, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Ada banyak, mungkin bermiliar orang percaya Yesus, tetapi sangat sedikit, bahkan terlalu sedikit, mungkin saya boleh katakan, banyak orang percaya, murid Tuhan, orang Kristen yang hidupnya tidak sama dengan Yohanes, bersandar kepada Tuhan. Mari coba kita bandingkan dulu. Tolong buka Vina di Injil Matius 4 ayat 21 dan 22. Saudara perhatikan. Kita akan ke sana sebentar. Ini prosesi waktu Tuhan Yesus memanggil murid-murid Tuhan, ya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membersihkan jalannya di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, ayat selanjutnya, dan mereka segera, saudara katakan, saudara garis bawahi kata segera, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut siapa? Dia. Ada 2 kalimat yang penting yang perlu kita garis bawahi dan kita perlu pelajari.
siang ini saudara, yaitu kata mereka segera meninggalkan apa yang pertama, perahunya serta ayahnya, lalu mengikut dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ciri dari murid Tuhan yang baik, waktu dia dengar suara Tuhan, waktu dia dengar panggilan Tuhan, waktu Tuhan berfirman, Yohanes, Yakobus dan Andreas ini, ada satu ayat kalau nggak salah saudara, cuma saya nggak persiapkan itu. 3 orang ini, ya, oh sini rupanya saya tulis saudara, itu yang kedua nanti. 3 orang ini luar biasa saudara. Waktu di sini 2, cuma si Andreas yang ditulis, ya. 2 orang sini waktu Yesus berada di pantai dan mereka sedang berada di perahu mereka membersihkan jalannya, ya. Lalu Yesus memanggil tadi katakan, ya, memanggil Yohanes, kamari ngoni, kira-kira karena kamari ngana. Lalu Yohanes berlaku 2 hal. Mereka segera meninggalkan perahunya dan meninggalkan ayah. Di sini saya tulis saudara, perahu itu berbicara tentang fasilitas dalam hidup. Perahu berbicara tentang kekayaan, potensi yang membuat Yohanes berhasil. Ya. Biasa kalau seorang bapak, dia ada modal, ada harta, kira-kira gitu. Lalu dia lihat anaknya punya keterampilan, lalu dia bilang, nah, kira-kira ayah Pak Zebedeus ini bilang Pak Yohanes nih, Yohanes, papa ada 3 perahu, 4. Yang satu for nganai, for untuk mencari, for untuk mencukupi kebutuhanmu, for untuk memenuhi kebutuhanmu dan istri anakmu, kira-kira gitu saudara. Ya, sekali lagi saya katakan, hal yang pertama, Yohanes meninggalkan perahu. Dia meninggalkan apa yang dianggap bisa membuat dia hidup sejahtera. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia meninggalkan ayahnya. Ayah ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang seorang yang bisa membantu anaknya. Saya selalu katakan, selalu berilustrasi, satu waktu ada anak laki-laki dengan ayahnya pergi ke kebun binatang, ya. Waktu ayahnya pegang tangan anaknya ini, ya, dia pegang tangannya, dia lihat harimau. Wih, cantiknya, mantap sekali tuh harimau, DP bulu kuning dan putih, kering, kira-kira gitu. Dia lihat gajah, oh mantap sekali, DP telinga besar, kong hidungnya panjang, belalainya panjang. Dia lihat binatang-binatang buas. Waktu selama dia dipegang ayahnya, anak ini bisa tertawa. Tapi waktu anak ini lepas dari pegangan ayahnya, apa terjadi saudara? Dia lihat monyet sudah ketakutan sekali. Dia lihat ular ketakutan sekali. Dia lihat harimau ketakutan. Kenapa ketakutan? Dia merasa tidak ada perlindungan. Ini yang kedua saudara. Yohanes waktu dipanggil oleh Tuhan, yang kedua, dia harus dengan segera meninggalkan ayahnya. Oh gitu Pak Gem, ya. Berarti kalau saya mau sekolah Alkitab, tidak usah peduli Pak orang tua nih, masa Tuhan ajaran begitu, bukan begitu maksudnya. Artinya begini
kualitas di dalam Tuhan, dia harus bisa membedakan. Mau sebesar apapun fasilitas, mau sebesar apapun perahu seperti Yohanes, mau sebaik apapun ayahnya yang selalu menolong, memperhatikan dan mengawasi hidup Yohanes, tapi waktu Tuhan membutuhkan, siapa yang harus didulukan tuh, saudara? Tuhan. Amin, saudara. Maka di 10 hukum Taurat, hukum yang pertama apa? Kamu harus mendahulukan Tuhan. Kamu harus menyembah Allah itu lebih dari segalanya. Ya. Proses Yohanes dipanggil sebenarnya prosesnya mirip dengan Paulus waktu dia dipanggil oleh Tuhan di satu jalan lurus di daerah Damsyik. Waktu Paulus sedang dengan surat kuasa dari Tuhan mau menghancurkan umat-umat Tuhan, gereja mula-mula pada waktu itu. Tapi waktu di jalan ke Damsyik, cahaya kemuliaan Allah itu memanggil dia. Secara spesifik dia berkata, Tuhan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya? Lalu apa yang terjadi? Saulus berkata, siapa kamu Tuhan? Ya, siapa kamu itu? Yang lebih luar biasanya firman Allah katakan, suara itu besar dan didengar oleh Paulus dan teman-temannya yang akan menganiaya orang Kristen waktu itu. Tapi hanya Saulus yang dapat mendengar suara Tuhan itu secara audible itu secara jelas. Setelah Paulus atau Saulus waktu itu dipanggil oleh Tuhan, dia tinggalkan semua kekayaannya, kehormatannya. Ya, bahkan Paulus berkata, karena pengenalanku akan Kristus, apa kata Alkitab? Semua itu kuanggap apa? Sampah. Sudah bayangkan, orang yang kenal Tuhan, orang yang hidupnya dengan Tuhan adalah orang-orang yang memahami dan sangat memahami Allah itu lebih hebat, Allah itu lebih sangat. Maka yang pertama, saudara, ya, murid yang memiliki kualitas yang baik oleh Tuhan di dalam Tuhan, selain dia hidupnya bersandar kepada Tuhan, ada 3 kualitas yang harus kita miliki. Di sini saya tulis. Yang pertama di Matius 4 ayat 21 dan 22. Kehidupan orang percaya itu, ya. Di sini saya tulis, kita harus meninggalkan kekayaan perahu, meninggalkan ayahnya, berbicara seorang yang bisa melindunginya, dan dia harus tetap, ini yang pertama, dia harus tetap mengagumi Tuhan. Amin, saudara. Hal yang pertama dari ayat ini, waktu Yohanes mendengar panggilan Allah, ya, dia kagum dengan ayahnya yang setelah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia kagum dengan fasilitas yang ayahnya berikan. Tetapi Yohanes tahu, saya harus lebih utama mengagumi Allah. Amen. Mengagumi Yesus. Kalau saya tanya di sini, siapa yang kagum akan Tuhan, angkat tangan, saudara. Ya. Yang kagum saja, yang kira-kira betul nggak Tuhan tolong Pak kita nih? Jangan. Yang pertama, kualitas kekristenan yang baik adalah kualitas yang setiap saat mengagumi Tuhan. Makanya ada lagu, ku kagum hormat akan Engkau. Amin, saudara. Kalau engkau taruhkan nama Tuhan itu, kita tidak hanya sekedar
kehadiran firman Allah, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin saudara. Hal yang pertama, kualitas seorang murid adalah kualitas yang setiap saat mengagumi Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, tolong buka Vina, Injil Markus. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Apa yang dicatat oleh firman Allah? Markus 3 ayat 17 bilang ini, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges, ya, yang berarti anak-anak apa? Guru. Ini tapi saudara-saudara, ternyata Yakobus dan Yohanes itu, ya, nama DP nama sayang-sayang Boanerges, artinya anak guru atau anak guntur. Nah, makanya saya diberi nama Guntur, ya. Gunakan tenagamu untuk rumah Tuhan. Yohanes itu DP nama sayang-sayang Boanerges, artinya guntur atau guru. Guntur atau guru itu artinya apa saudara? Artinya meledak-ledak. Ada tak? Hei, guru Guntur kilat datang cuy. Begitu datang keledak. Kita tidak disuruh tutup telinga, pasti kita tutup telinga, benar saudara? Kenapa kita tutup telinga? Dapat takut di suara. Tuhan. Gitu. Jadi arti guru, arti guntur atau kilat itu meledak-ledak. Pribadi Yohanes adalah pribadi yang mengerikan. Pribadi Yohanes adalah pribadi yang sangat gampang menakutkan, gampang marah. Kita waktu sekolah, ya, kalau ada guru yang kita takutin, kadang-kadang anak sekarang dibilang, itu umpamanya di sini, anci itu guru itu killer no, tahu killer saudara? Kejam, takut, ya. Saya waktu sekolah ada guru yang saya takuti dari SD itu tanpa paman sendiri, takut. Dia guru, dia wakil kepala sekolah waktu itu. Dia jarang ngomong, cuma DP kumis sama dengan Saddam Hussein, jarang ngomong. Menakutkan. Baru lihat DP muka kita, belum disuruh siap, kita siap saudara. Yohanes atau Boanerges itu artinya pribadi yang menakutkan, ya, pribadi yang disegani, pribadi yang kalau orang mau ngomong cotaku duluan. Tapi saudara perhatikan, waktu dia dipanggil oleh Tuhan di dalam Injil Matius tadi, kata Alkitab tadi menulis dia dengan segera meninggalkan perahu, jala dan ayahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, menjadi murid Tuhan yang bermutu, menjadi murid Tuhan yang berkualitas adalah murid Tuhan yang selalu ingin berubah. Amin saudara. Bahasa ya Grekanya metanoia, terbuka matanya dengan pandangan-pandangan yang baru dalam Tuhan. Maka di dalam Alkitab, siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru.
tahu siapa ada dalam Kristus. Banyak orang Kristen, ya, umpama ini hidup saya, ini kertas putih ini hidup saya. Di dalam Kristus artinya apa? Ini hidup saya ada di dalam. Umpama saya sembunyikan, yang nampak siapa saudara? Kristus. Itu arti di dalam Kristus. Tapi ada banyak orang percaya sudah ada dalam Tuhan, tapi yang nampak, oh dia kuat gembala, anak Tuhan, dia setia, mati kelakuan kasihan, dia tidak berubah, kira-kira gitu. Karena apa? Karena hidupnya belum ada di dalam Kristus. Di dalam artinya hanya Tuhan yang nampak. Andai kata Yohanes, dia sudah percaya Tuhan, tapi hidupnya tidak ada di dalam Kristus, Yohanes tetap menjadi pribadi yang menakutkan. Yohanes tetap menjadi pribadi yang meledak-ledak, mengerikan. Tapi melalui kebenaran firman Allah, hal yang kedua, hari ini cuma 3 hal saudara. Hal yang kedua, mari kalau kita ingin menjadi orang percaya, murid Tuhan yang berkualitas, mari kita belajar seperti Yohanes. Dia menjadi pribadi yang selalu mau berubah. Untuk apa saudara? Bukan untuk dirinya, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya dia menjadi ciptaan baru yang berkenan kepada Tuhan. Maka hebatnya Yohanes, pribadi yang tadinya meledak-ledak, orang mau ngomong takut sama dia karena dia temperamen yang tinggi, menakutkan. Tapi waktu dia percaya Tuhan, sudah tahu Rasul Yohanes ini, dia harus mengakhiri hidupnya, masa tuanya dia ada di satu pulau pembuangan, namanya Pulau Patmos, pulau yang sangat gersang. Konon pulau ini sampai rumputnya tidak bisa sulit untuk tumbuh dan berkembang. Tapi waktu Yohanes dibuang di situ, dia mendapat apokalipsis, mendapat pewahyuan dari Tuhan. Dia bisa menulis kitab di Alkitab, kitab Wahyu. Ada beberapa yang ditulis. Injil Yohanes ini tulisan dia. Baru 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, baru apa? Kitab Wahyu. Pribadi yang menakutkan, pribadi yang mungkin sulit untuk berubah, tapi waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia berubah. Dia menjadi pribadi yang mau dengar apa yang mau Tuhan sampaikan, apa yang mau Tuhan inginkan dalam hidupnya. Ini yang kedua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya rindu jemaat Tuhan yang ada di Melangsar. Tuhan tidak pernah lihat berapa hartamu, berapa kekayaan, atau mungkin kita tidak ada. Tapi yang kedua, jadilah murid Tuhan yang selalu mau metanoia, mau berubah, ya? Mau berubah di dalam Tuhan. Maka kita akan dipakai dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, saudara. Hal yang ketiga, yang terakhir. Mari kita akan coba buka dulu saudara, di dalam Keluaran pasal 31. Keluaran 31 ayat 3. Begini bunyi firman Allah. Dan telah kupenuhi dia dengan apa? Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam apa? Pekerjaan. Ternyata hal yang ketiga, murid Tuhan yang berkualitas itu adalah murid Tuhan yang harus dipenuhi dengan apa? Roh Allah. Dan ternyata Roh Allah itu tidak sekedar kita sudah penuh Roh Kudus, tidak sekedar itu.
Dan roh Allah itu harus diekspresikan. Roh Allah itu harus ada endingnya. Kita harus mengeluarkan buah-buah roh Allah itu. Apa buah roh Allah itu? 9 buah Roh Kudus. Tolong buka dulu Vina di dalam Galatia 5 21 sampai 23 kalau nggak salah. Coba betul lah. Galatia pasal 5. Ini yang pertama, apa yang ketiga saudara ya? Galatia pasal 5 ayat 20 berapa itu? 2 ya? Begini. Tetapi buah roh. Tahu buah saudara? Sesuatu yang dihasilkan dari tanaman yang kita tanam. Jadi Roh Kudus itu seperti sebuah pohon di dalam hidup kita. Lalu dikatakan ada buahnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Selanjutnya kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini buah roh. Waktu Yohanes yang arti hidupnya meledak itu, mengerikan itu, dia diubah oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, dia penuh dengan Roh Kudus, membuat hidupnya ada buah-buah. Tetapi buah roh itu adalah kasih. Hidup Yohanes yang tadinya egois, tidak pernah memikirkan orang lain. Setelah dia penuh dengan Roh Kudus yang ketiga, dia harus punya pola hidup mengasihi, kasih. Apa lagi tadi? Sukacita. Buka lagi dulu, buka dulu. Ini luar biasa. Di dalam hidup ini harus ada 9 buah itu. Kalau kurang satu tidak sempurna, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Bisakah kita bersukacita waktu kita sedang ada dalam kesakitan? Bisakah kita mengasihi waktu kita ada dalam kekurangan? Itu sangat mustahil, itu sangat berat. Tetapi bagi orang yang penuh dengan Roh Kudus dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Waktu suami menyakiti kita, istri menyakiti kita, anak mengecewakan kita, bisakah kita hidup dalam damai sejahtera? Itu semua bisa, saudara. Kalau Roh Allah itu memenuhi hidup kita. Lalu kesabaran. Jadi dalam hidup itu harus ada kesabaran. Amin saudara. Oh gembala taso berdoa, maka kok belum ada, Tuhan belum jawab sampai pergumulan ini. Oh, nah betul ini. Gembala berdoa kurang mujarab ini, kira-kira kita perlu kesabaran. Hidup sabar menunggu hujan hari-hari ini, saudara. Betul? Gembala Ranmako setiap hari suruh mandi di rumah. Dalam hati, kenapa? Oh di sana kurang sedikit. Kalau mau pakai mandi, mau pakai cuci, dia bilang so habis, tidak ada untuk minum. Sabar. Baru kemurahan. Kemurahan kata dasarnya apa saudara? Murah. Biar tuh gembala so menyakiti Om Yul, murah. Kalau kemurahan itu kira-kira, umpama ini saya punya kipet, saya mau jual, saya beli 10 juta, lalu saya jual sama Om Yul. Om Yul beli Jo ini berapa gembala? 200.000. Itu murah atau kemurahan itu? Kemurahan. Sesuatu yang tidak masuk akal. Itu yang selanjutnya saudara. Lalu kebaikan, ya. Di dalam kitab Galatia bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Maka kadang-kadang kita pikir, sejak saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala, mau bilang susah, kasihan Bapak Ibu Saudara. Saya tahu toh, nampak ada orang badan susah kayak saya, saudara. Tidak ada toh. Saya selalu waktu saya dengan teman-teman, kalau ada pertemuan makan, gembala kuntun, kenapa makan sedikit? Percuma gua makan banyak.
nyadak tambah tinggi kita, cuma tambah puncit dan tambah gede. Saudara, Tuhan ajar kita selalu ada dalam kebaikan. Meskipun kita sedang dalam kondisi yang mungkin tidak baik, kesehatan kita tidak baik, ekonomi kita tidak baik, kehidupan kita tidak baik, tapi Tuhan selalu bilang jangan berhenti berbuat baik. Selanjutnya kesetiaan, ya. Bukan hal yang gampang untuk kita setia sama Tuhan. Waktu kita mau setia, mungkin firman dia cari nama kuat di gembala itu. Oh, dia kok pura-pura itu biar tengoknya dia itu. Banyak hal saudara untuk kita berhenti dalam kesetiaan. Tapi hal yang ketiga, ciri kualitas murid yang baik adalah kualitas murid yang harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan harus kita aplikasikan dalam buah-buah kebenaran. Ini bisa kita miliki semua saudara. Dari hal yang tiga hal ini bisa kita miliki, kita bisa menjadi bahagian hidup kita. Kalau kita tidak lari dari tujuan kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Tujuan kita melayani, mengiring Tuhan itu apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita serupa dengan Kristus. Amin Saudara. Itu tujuan kita, serupa dengan Kristus. Karena Kristus itu dia memiliki 9 buah Roh Kudus. Amin saudara. Waktu Yesus dicambuk, waktu Yesus dianiaya, waktu Yesus diludahi, waktu Yesus dicambuk, waktu dia di atas kayu salib, ya, apa Yesus bilang? Ya, apa yang Yesus waktu dia mau mati? Dia bilang gini, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bahasa mengandung arti bahwa Yesus tidak pernah sakit hati, saudara. Benar saudara? Mungkin kadang-kala suamimu menyakiti hati ibu-ibu, atau sebaliknya ibu-ibu menyakiti hati suami sehingga kita sakit hati. Lalu kita berubah setia. Berarti buah Roh Kudus kurang berapa saudara? 8. Betul saudara? Sudah ada kesetiaan apa? Tentunya tidak setia Pak Om. Kita tidak setia Pak, dia martir ternyata. Ada 02, bukan 02, 03, 0 apa? Kalau dia masih kosong masih lumayan, betul saudara. Proses hal yang ketiga, menjadi murid Tuhan yang berkualitas, itu ada proses yang harus kita jalani. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah di minggu ini, Tuhan ajar kita supaya kita selalu meyakini bahwa kita menjadi murid Tuhan yang mengejar nilai di dalam Tuhan. Amin. Di sini saya tulis saudara. Ingat, isi doa itu pengharapan harus lebih banyak dari permintaan. Itu isi doa. Ya. Kadang-kadang kita waktu berdoa, Tuhan berkati anak saya pertama, dia pingin ini Tuhan. Berkati anak saya kedua, dia pingin ini. Berkati anak ketiga, saya pingin ini. Ya. Banyak permintaan. Tapi ingat, pengharapan itu harus lebih banyak. Beberapa hari ini, setiap pagi saya, ya, Beston saya nyanyi lagu tak selalu Tuhan menjawab doa. Apa doa itu tadi saudara? Permintaan kita. Namun
waktu yang tepat. Yang terbaik itu apa saudara? Harapan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Amin saudara. Harapan yang Tuhan berikan terhadap kita orang percaya itu jauh lebih baik dan lebih sempurna. Ya. Beberapa pagi saya nyanyikan lagu. Tak selalu kalau saya nyanyi lagu ini, saya merasa ada kehancuran hati. Ternyata Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dan tepat, saudara. Ya. Kalau yang baik tapi tidak tepat, itu akan satu waktu memproses kita menjadi orang yang bisa gampang sombong, ya. Gampang angkuhan, gampang pandang enteng. Tapi Allah kita itu selalu Allah yang memberikan yang terbaik dan tepat. Segala puji saya kembalikan buat Tuhan yang selalu menganugerai kita orang percaya dengan segala kebaikan. Saya akan tutup firman Allah dengan ayat yang terakhir. Injil Matius, tolong buka firman. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Ini saya tutup firman Allah minggu ini dengan ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah kualitas murid yang baik, saudara. Hidupnya selalu ingin jadi berkat Tuhan. Katakan amin. Hidupnya selalu ingin menjadi murid Tuhan. Hidupnya selalu ingin melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan ditutup dengan ayat, ya, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini bagian yang terakhir, membawa semua orang hidup mengenal Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu waktu kami berikan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah terima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, karena di dalam berpengharapan kepada Tuhan ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam pribadi. Allah sangat mengenal. Kita sama-sama bangkit berdiri. Yang
sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu manis. Biarlah firman-Mu tersebut ya Tuhan tertanam di dalam hati kami yang paling baik. Kami semua jemaat yang ada diberkati oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, agar kiranya kami semua menjadi murid-murid Tuhan yang selalu setia, selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersuka cita di siang hari ini, karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Buat hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, biarlah Engkau pakai dia dengan heran, agar di hari-hari yang akan datang rahasia-rahasia firman-Mu dibukakan untuk kemajuan sidang jemaat-Mu Tuhan, agar jemaat Tuhan mengerti bahwa firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberikan korban persembahan, kecil besar Engkau berkati, agar senantiasa boleh menopang pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan sukacita iman kami akan membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita masuk di dalam pengumuman. Untuk pengumuman ibadah kita hari Kamis sesuai dengan kesepakatan, karena hari Kamis bertepatan tanggal 17 Agustus, jadi ibadah tengah minggu kita akan geser ke hari Sabtu. Dan hari Sabtu itu ada acara KKR hamba-hamba Tuhan, dan acara itu diadakan di tempat ini pada jam 2 siang, mulai jam 2 siang. Jadi pertengahan minggu kita, ibadah tengah minggu kita alihkan hari Sabtu tanggal 19, karena ada kunjungan hamba-hamba Tuhan yang tergabung di Family of Levi, dan biasa ada arisan orang hamba-hamba Tuhan. Dan kali ini tiap per 3 bulan itu fall itu ada membantu hamba-hamba Tuhan yang 12 kakak ke bawah. Jadi orang masih masuk, saudara, masuk 12 kakak ke bawah. Jadi kita sebagai tuan rumah di hari Sabtu, ya, karena mungkin yang datang itu hamba-hamba Tuhan
ada dari mana itu daerah Buyat sana, Boltim, daerah Buyat dan sekiranya ada mau datang. Jadi kita menyediakan konsumsi untuk makan siangnya, ya. Jadi apa namanya, kebijakan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, nanti jemaat boleh bawa biar satu macam satu macam, membantu kami pastor memasak, ya, masak untuk kasih makan. Karena memang keputusan biar makan ringan mie, cuma kita pikir kasihan sudah datang dari jauh mau makan mie atau makan kue kan takut dia apa. Jadi mari kita berpartisipasi untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Tunjukkan kita sebagai jemaat murid Tuhan yang memiliki kualitas, kita saling mengasihi. Amin. Itu pengumuman yang pertama. Jadi hari Sabtu ini orang ada kunjungan hamba-hamba Tuhan, ya, untuk biasanya ada ibadah. Itu ibadah untuk memberkati orang di sini, ya. Jadi nanti saya mohon jemaat Tuhan ada waktu, sisihkan waktu itu ikut dalam ibadah itu jam 2, karena pimpinan vol itu selalu tepat waktu. Kemarin rencana mau jam 4 karena datang dari Boltin, nanti kalau mau pulang sudah terlalu malam Duranto, jadi bikin jam 2 siang hari Sabtu tanggal 19. Itu pengumuman yang pertama. Lalu yang kedua, untuk bulan September kita belum tahu awal bulan atau pertengahan bulan, kita akan dikunjungi penginjilan KDP 3, Komisi Daerah Penginjilan di yang pertama di Mitra, yang kedua di Solo. Jadi akan ada KKR 2 malam di tempat ini, ya. Di tempat ini kita tuan rumahnya lagi, ya. Itu pun mungkin orang bawa biar satu-satu stop lagi sudah, biar tidak beban, karena itu seluruh anggota KD penginjilan namanya, termasuk gembala masuk di anggota, ya. Itu setiap ada KKR tiap bulan itu bawa makan. Jadi bawa makan masing-masing anggota KDP 3 itu. Jadi kita jemaat cuman dalam bentuk kita nambah saja, ya. Mungkin itu saja pengumuman. Ada lagi? Tidak ada. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu ini tadi, kita belajar lagi. Yesus meninggal. Tuhan
ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Inilah keyakinan kami Bapa di surga. Di penghujung peribadatan kami GPI Mawar Sadon, kami mau ibadah kami ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga di dalam setiap perjalanan hidup kami, hamba-Mu dan umat-umat-Mu, kami selalu melihat keajaiban-Mu